Karena ternyata ujian yang terberat yang Allah berikan kepada kita namanya manusia, di antara 5 ujian yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah, yang paling berat di antara 5 tersebut jamaah sekalian adalah al-anfus. Apa itu al-anfus? Kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salamnya Ustadz dimudahkan rezekinya. Yang belum ketemu jodohnya segera dipertemukan jodohnya. Masih banyak nih. Yang punya utang piutang semoga dimudahkan untuk melunasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal maut rahatan lil mu'minin wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'din amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan muliakan segenap atau seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak Mukhtar Hamzah bin Haji Hamzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Tazkiratul Maut, dan wabil khusus kepada qori kita tadi Ustadz Yudi bersama dengan MC kita Ustadz Ramli, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka bermajelis ta'lim dalam hal saling mengingatkan dalam kesabaran. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, tentunya tujuan yang paling utama kehadiran kita pada malam hari ini adalah untuk mendoakan almarhum Bapak Mukhtar Hamzah. Kenapa perlu didoakan Ustaz? Karena doa-doa inilah yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang telah mendahulu kita. Doa inilah yang senantiasa dinanti-nantikan oleh para penduduk alam barzah. Makanya jamaah sekalian, salah satu rukun dari khutbah Jumat yaitu wajib hukumnya khatib mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat di dalam khutbah keduanya. Kapan ada seorang khatib tidak membaca doa ini di khutbah keduanya, maka rukun tidak lengkap. Artinya khutbah Jumat atau sholat Jumat tidak sah. Kenapa? Karena doa-doa ini yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang telah meninggal.
Bahkan di dalam sebuah kitab dijelaskan, orang-orang yang meninggal itu setiap hari Jumat dia datang berdiri di depan setiap pintu-pintu masjid yang ada di dunia ini sambil menunggu doa-doa yang jatuh dari khutbah dari khotib Jumat. Itulah yang mereka tunggu jamaah sekalian. Makanya kehadiran kita yang paling utama pada malam hari ini mendoakan almarhum. Mudah-mudahan almarhum diberikan ketenangan di alam kuburnya, diampuni segala khilaf dan dosanya, dan diterima segala amal-amal kebaikannya. Amin ya rabbal. Kemudian tujuan yang kedua kita hadir di tempat ini pada malam hari ini adalah untuk memberikan kekuatan untuk menghibur keluarga almarhum, karena ternyata ujian yang terberat yang Allah berikan kepada kita namanya manusia, di antara 5 ujian yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah, yang paling berat di antara 5 tersebut jamaah sekalian adalah al-anfus. Apa itu al-anfus? Kematian. Kenapa kematian dikatakan ujian terberat? Karena kematian memisahkan antara orang yang saling menyayangi dan mencintai. Kematian memisahkan antara suami dan istri, begitupun sebaliknya istri dan suami. Kematian memisahkan antara orang tua dengan anak, begitupun sebaliknya antara anak dan orang tua. Makanya wajar bin pantas tatkala almarhum sudah terbujur kaku di hadapan keluarga dekatnya, maka semua keluarga yang menyaksikan almarhum sudah tidak bergerak lagi, sudah tidak keluar lagi napas di hidungnya, maka semuanya meneteskan air mata, terutama yang paling dekat, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, dan lain sebagainya. Jadi jika ada orang yang meninggal, wajar itu jika kita bersedih. Manusiawi jamaah sekalian jika kita mengeluarkan air mata. Yang dilarang dalam agama kita meratap, meraung-raung, istilahnya orang Makassar keapi toto, tidak menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, padahal mati ini jamaah sekalian merupakan sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang hidup pasti akan mengalami namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mendapati yang namanya kematian. Makanya ada salah satu amalan yang bagus diamalkan oleh keluarga almarhum kepada istrinya, kalau ada anaknya kepada anak-anaknya. Amalan ini bagus sekali. Kenapa bagus? Karena ini diturunkan kepada baginda Nabi ketika Nabi pun mendapati ujian yang sama. Meninggal anaknya Nabi yang bernama Ibrahim. Kalau Nabi bersedih jamaah sekalian, Allah yang langsung hibur. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita manusia, maka yang bisa datang menghibur kita adalah keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Tetapi kalau Nabi yang bersedih, tak bangka aku. Rumpun aku. Maka Allah yang langsung menghibur. Jadi waktu meninggal anaknya Nabi yang bernama Ibrahim jamaah sekalian, Nabi pun bersedih. Maka kesedihannya Nabi dihibur oleh Allah dengan menurunkan salah satu surah dalam Al-Quran. Saya kira kita hafal semua ini, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi surat ini diturunkan kepada Nabi ketika Nabi mengalami ujian kematian. Makanya ulama memberikan penjelasan, barang siapa yang diuji dengan ujian yang sama oleh baginda Nabi, meninggal keluarga dekatnya, maka bagusnya memperbanyak membaca surah Al-Kautsar. Di mana dibaca Ustadz? Boleh di solat-solat sunnah tah. Berapa banyak? Boleh 1 kali, boleh 2 kali, 3 kali, dan sebanyak-banyaknya. Kemudian di mana lagi?
pada saat di waktu-waktu senggang kita, di waktu muncul rasa rindu kepada orang yang telah mendahului kita, maka kita baca surah Al-Kautsar. Itu bisa menjadi obat penenang dalam kalbu kita yang sedang ditimpa rindu kepada orang yang telah meninggalkan kita. Kemudian amalan kedua yang diajarkan oleh Nabi, yaitu memperbanyak doa ini di waktu pagi dan petang. Apa doanya Ustaz? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dari doa ini dibaca tatkala kita rindu kepada orang yang telah tiada, orang yang telah mendahului kita, maka insya Allah kerinduan itu pasti akan terobati jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, kehadiran kita yang ketiga pada malam hari ini adalah untuk mendapatkan peringatan, untuk mengingatkan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali, bahwasanya akan tiba masa, akan datang waktu jemaah sekalian, ketika waktu itu telah sampai kepada kita semua, Allah memberikan penegasan kepada kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa lari dari ajal kematian kita. Apapun pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyaknya hartata, cantik dan gagahnya dirita, semuanya itu tidak bisa menghalangi malaikat Israel untuk datang mencabut ruh kita, melaksanakan perintah Allah kepadanya. Makanya kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, hamba yang beriman kepada Allah, harusnya senantiasa mempersiapkan diri. Bahkan Allah telah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu, persiapkan bekalmu. Dan sebaik-baik bekal jamaah sekalian, fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang bisa mengantar kita, yang bisa membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan nanti di akhirat. Makanya jamaah sekalian, ada itu lagu bagus diputar sebenarnya. Jadi lagu ini sebagai pengingat bagi kita. Jangan begitu sangin lagu-lagu galau mau putar. Itu laguna MBG. Ini jangan apa langasan anak kan? Mas apa lagi? Mas Bahlil Ganteng. MBG. Jangan begitu. Ya, putar lagu ini. Apa lagunya Ustaz? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Ustaz mati. Tegiro palang-palang. Jadi jemaah sekalian, pasti ujung-ujung dari perjalanan kehidupan kita adalah maut, mati. Cuma terkadang kita namanya manusia lupa diri kita bahwa kita akan mati. Padahal Allah itu jamaah sekalian adalah Tuhan yang paling adil. Sebelum Allah memerintahkan malaikat maut untuk datang mencabut ruh kita jamaah sekalian, maka yang paling pertama dikirim oleh Allah yang namanya alamatul maut. Apa itu alamatul maut Ustaz? Tanda-tanda kematian. Jadi sebelum datang malaikat maut, Allah kirimkan dulu itu tanda kematian kepada diri kita semua. Tanda yang pertama yang bersifat umum, yaitu tanda pada diri kita yang dulu bapak-bapak, ibu-ibu, yang dulunya kuat, sekarang atau saat ini kekuatannya mulai berkurang. Penglihatan kita yang dulunya bagus, bagus sekali ini penglihatan, tak cerah kalau melihat. Sekarang jangankan melihat orang yang jauh, yang dekat saja nah susah mau dicini. Pendengaran kita pun begitu, mulai berkurang sedikit demi sedikit. Yang biasa anak-anak mulai makin nak kasih gelar TTS. Apa itu TTS? Tunggu-tunggu lo sikit deh. Jadi pendengaran mulai berkurang
Rambut kita dulu yang hitam jamaah sekalian, mulai putih satu demi satu, atau boleh jadi sudah ada yang putih semuanya. Jadi tanda ini telah ada pada diri kita. Seharusnya kita harus senantiasa memperbaiki ibadah kita. Apatah lagi pun nak ibu ngase mutta, sudah banyak mi ubanta, atau mungkin sudah bungkum ibadanta. Seharusnya kita sudah harus menjadi ahlul masjid. Kita sudah harus menjadi orang yang aktif di masjid. Bukan justru sebaliknya, semakin tua kita, semakin jauh dari ibadah, semakin dekat dengan maksiat. Karena banyak orang tua di usia tuanya tidak nasadari diri karena tua nih. Anak muda sibuk bicara cewek, dia tidak mau tondi kalau sibuk bicara janda. Padahal tahu tua mau. Istilahnya Nabi bilang anak muda ya STNK. Apa itu STNK? Sudah tua nakal kembali. Jadi kalau ada orang yang tua seperti ini, tua mi kembali nakal, bahaya ini jamaah sekalian. Kapan dia tidak bertaubat, mensegerakan taubat, maka nanti ketika ajal datang menjemput, diremu di malaikat maut. Kenapa? Karena malaikat maut akan datang mencabut ruh seseorang dengan dua model. Silakan kita pilih sendiri model yang mana yang mau kita maui. Yang pertama dalam Quran surah An-Nazi'at ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Malaikat maut akan datang mencabut ruh seseorang dengan gorko. Apa itu gorko? Sekeras-kerasnya. Yang istilahnya sekarang dipakintaki. Jadi ada orang yang dicabut nyawanya, dipakintaki. Akhirnya apa? Dia seakan-akan kaget. Tak bangkai. Dan yang kedua namanya wan nasyitati nashta. Ada orang yang dicabut ruhnya oleh malaikat maut jamaah sekalian dengan nashta. Apa itu nashta? Selembut-lembutnya, sehalus-halusnya. Seakan-akan malaikat maut berupaya agar orang yang dicabut ini jamaah sekalian tidak merasakan sakit sama sekali. Dan memang jamaah sekalian, itu malaikat maut itu berkata kepada orang yang berusia 40 tahun ke atas. Jadi kalau ada malam hari ini yang sudah berusia 40 tahun ke atas, nah bilang-bilangi mak itu malaikat maut. Nah ingatkan mak itu malaikat maut. Apa nah bilang malaikat maut? Ya abna'il arba'ina sana. Wahai manusia yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Hadzal waqtu li akhadz zad. Inilah waktu yang teramat baik untuk mempersiapkan bekalmu. Kenapa? Di usia 40 tahun ke atas, disinilah biasa usia manusia mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di usia 40 tahun ke atas, kalau ada orang yang istilahnya dapat pekerjaan, di sini biasanya bagus-bagusnya jabatannya. Kalau dia ASN jamaah sekalian, biasa karena pangkatnya itu di usia 40 tahun ke atas. Kalau dia sebagai pebisnis, pengusaha, biasa matang-matangnya itu pikirannya untuk bisa mengembangkan usahanya. Disinilah biasa manusia mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di usia 40 tahun ke atas ini, disinilah orang biasa tinggi tingkat egoisnya. Tidak mau ditanya, tidak mau dikasih ingat. Makanya malaikat maut berkata kepada orang yang berusia 40 tahun ke atas, inilah waktumu yang terbaik untuk mempersiapkan bekal kehidupanmu nanti di akhirat. Bahkan dalam riwayat dikatakan malaikat maut itu datang melihat seseorang selama 70 kali dalam sehari semalam. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau dari jam 8 di sini maki anak maki jam 8, sekarang jam berapa mi? Sudah mau jam 9, berarti sudah hampir 3 kali malaikat maut datang neleliati. Iya, jadi deh. Cuma adilnya Allah, kita tidak lihat malaikat maut. Iya. Kapan dilihat malaikat maut? Baru dilihat mati lagi. Itu jamaah sekalian. Ini adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya persiapkan diri kita. Kemudian setelah Allah
mengirimkan namanya alamatul maut jamaah sekalian. Allah mengirimkan yang kedua namanya sebab kematian kita. Di sinilah biasa Allah mengirimkan sebab kematian setelah tanda-tanda kematian. Nah, sebab kematian kita cuma dua sebab. Yang pertama sebabnya karena sakit. Ada orang yang sakit lama dirawat di rumah sakit. Ada juga orang yang sebentar dirawat di rumah sakit. Kemudian sebab yang kedua tiba-tiba. Tiba-tiba ini yang banyak modelnya, banyak ragamnya jamaah sekalian. Kemarin saya melihat di berita itu di sosial media, ada orang yang tiba-tiba meninggal gara-gara ada ikan besar lompat naik di kapalnya. Iya, ditujui meninggal itu orang, disinjai kalau tidak salah. Masuk berita. Bayangkan Pak, tidak dipancing jo ikan besar kan, kenapa dia lompat naik? Tuh. Ini tiba-tiba. Ada juga orang yang tiba-tiba meninggal. Saya pernah ceramah, keluar dari toilet terpeleset, terpecor ki, jatuh meninggal dunia. Jamaah sekalian, makanya itu kalau kita hendak keluar rumah, terutama bapak-bapak yang sebagai pencari nafkah dalam rumah tangganya, usahakan senantiasa berdoa Pak. Ustaz, apa doanya? Nafal itu anak tak? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ustaz, tidak ku hafal itu Ustaz. Laku dulu yang kehafal mau. Kalau tidak dihafal lagi ini sesama tongki. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dihafal lagi ini bismillah. Terus disentuh apa mau tanyakan ki? Jadi cukup membaca bismillah kalau tidak ditahu itu doa keluar rumah. Atau bagusnya ditambah lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu bagus lagi. Maka insya Allah orang yang berdoa keluar rumahnya, maka dia akan dihitung pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai orang itu kembali ke rumahnya. Jadi misalnya na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua hadir pada malam hari ini. Misalnya kita keluar rumah mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita, kemudian datang ajal kita, kecelakaan di jalan dan lain sebagainya, meninggal dunia kita, maka itu bisa terhitung orang yang meninggal dalam keadaan baik jamaah sekalian. Jadi sebab kematian itu cuma dua. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, model kematian kita. Jadi setelah datang sebab kematian, maka datanglah malaikat maut mencabut ruh kita. Di mana itu malaikat maut datang mencabut ruh kita? Di atas kepala kita. Jadi tempatnya malaikat maut itu di atas kepala Pak. Ubun-ubun inilah tempat keluar ruh kita nantinya. Makanya ini ubun-ubun perlu senantiasa terkena air wudhu. Makanya bapak-bapak yang mungkin pengamal dari mazhab Imam Syafi'i, perhatikan bapak cara berwudu itu Imam Syafi'i kan meskipun sedikit, jadi kalau dikasih kena usahakan diusap naik ubun ya 3 kali. Karena itu tahu berwudu bapak kan majin nih. Tapi jitai atau bukan rambunan kena donggona. Nah kasih begini. Kenapa kayak begini caranya? Dikasih kena ini ubun-ubun supaya ubun-ubun ini nanti mudah terbuka pada saat kita menjelang sakaratul maut. Dan memang ini ubun-ubun jamaah sekalian, ini yang teramat penting yang perlu kita jaga. Makanya ketika ada anak kecil yang baru lahir, yang mana paling jaga orang tuanya? Ubun-ubun tadi biasa itu kalau datang adek mau pegang kepala nak jangkutin di sini nak masih lembek. Makanya orang tua dulu itu ada namanya kalau mau diakikah ditompol. Orang saya di kampung namanya ditompol. Itu ditompol. Ditompol loh. Ditompol itu biasa dikasih di sini apalagi bedak warna kuning itu. Ini sebenarnya tanda supaya orang yang datang ini tidak memegang ini. Karena otomatis kalau dikasih tanda tidak mau pegang itu. Karena bilang rahmat sakit salah kan warna kuning nanti tangan. Ya begitu. Ya makanya ini ubun-ubun dijaga ini. Karena kapan ubun-ubun ini sudah lembek jamaah sekalian, itu pertanda itu. Makanya jika ada orang yang kecelakaan, pinggir-pinggir kepalanya dia lembek, itu kemungkinan besar masih bisa selamat. Tetapi kalau ada orang yang kecelakaan ubun-ubunnya yang lembek, itu pertanda sudah tidak lama lagi itu jamaah sekalian. Jadi ini
Dan di ubun-ubun ini juga jamaah sekalian, Allah juga mengirimkan tanda. Akan datang masa di waktu sore hari menjelang maghrib, ubun-ubun kita akan berdetak. Jadi besok bapak-bapak, ibu-ibu menjelang maghrib, coba periksa ini ubun-ubun tak. Ketika kita pegang dan berdetak, kemudian tembus masuk ke dalam kolbu kita, hati akan berkata, inilah tandanya. Makanya jika besok ada yang berdetak ubun-ubunnya menjelang maghrib, itu menunjukkan bahwa usia kita kurang lebih sisa 1 minggu. Si minggu mami. Saya saja malam-malam toh itu kalau ubun-ubunku menjelang maghrib kayak berdetak. Ya, karena ini tanda ini di sini. Dan karena di atas kepala ini tempatnya malaikat maut mencabut ruh seseorang jamaah sekalian, makanya jika ada orang yang sementara dalam keadaan sakarat, kita sebagai keluarga yang menemani orang yang sakarat, jangan banyak bicara, jangan banyak tanya. Karena terkadang itu ada orang, nak tahu orang sakarat, orang menunggu mami ini, pergi lagi nak tanya-tanya, idain ditahu, bagaimana cara mau ditahu? Nah sakarat mo, apalagi naik lagi itu biasa di atas kepalanya duduk, baru nanti tup ubun-ubunna, tidak nak tahu ini orang. Bahwa tempat duduknya itu malaikat maut. Ngasindiri sing malaikat maut, kata orang cabut. Kadang ambil ke tempat duduknya. Jadi ini jamaah sekalian, yang perlu kita lakukan ketika ada orang yang sakarat adalah ditalkin. Bagaimana cara menalkin jamaah sekalian kita ketahui? Ditalkin dengan kalimatun thayyibah. Apa itu? La ilaha illallah. Ini talkin yang pertama, yang umum yang orang ketahui. Tetapi ada talkin yang kedua. Setelah membaca la ilaha illallah, kemudian orang yang sakarat ini belum juga keluar ruhnya, maka ulama mengatakan gunakan yang kedua, yaitu cukup menyebut nama Allah. Allah, Allah. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang sakaratnya lama, sampai berminggu-minggu, bahkan ada biasa itu lama sekali? Maka yang pertama dilakukan adalah kita bacakan dulu surah Ar-Ra'd. Jadi surah Ar-Ra'd kita niatkan kepada Allah, ya Allah, jikalau memang orang ini masih memiliki umur yang panjang, maka sembuhkan ya Allah. Akan tetapi jikalau orang ini sudah cukup ini waktunya, Engkau hanya memberikan mungkin sebatas untuk menghapuskan segala dosa-dosanya, maka ya Allah cabutlah nyawanya. Belum juga selesai bacakan surah Yasin, belum juga keluar ruhnya, maka bacakan surah Al-Baqarah. Cuma kalau surah Al-Baqarah dibaca pak, sesa kalau sendiri. Kenapa nak sesa? Hampir 3 juz, 2 juz 4 lembar itu surah Al-Baqarah. Dan apalagi kalau ngaji tak belepotan ki, tambah lama. Dikira-kira kata juga panari Allah. Makanya kalau misalnya kita mau bacakan surah Al-Baqarah, orang yang sudah lama sakarat itu jamaah sekalian, panggil beberapa orang, bagusnya orang-orang yang ahli dalam agama. Misalnya kita hubungi Ustaz Ramli atau Ustaz Yudi, nah panggil temannya 5 orang, nah bagi dikelilingi itu. Jadi saya pernah mendapati itu ada orang yang minta tolong seperti ini, karena sudah 1 bulan kasih, sampai-sampai di ICU itu dikasih kembali nih. Nah bilang dokter, bawa maki pulang. Di ICU 1 bulan, setelah itu disuruh pulang. Kenapa? Ini info sudah tidak bisa lagi masuk. Iya, seakan-akan tersiksa ini orang. Makanya datanglah pada saat itu, saya bertuju pada saat itu, bagi-bagi nih, saya baca ini, kelilingi. Akhirnya waktu siang kami datang, sore ada informasinya sudah meninggal dunia. Tapi bukan berarti kita doakan untuk segera mati, tidak. Tetapi kita meminta kepada Allah agar didoakan diberikan yang terbaik. Kenapa? Karena mati pada hakikatnya adalah nikmat yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu mati sebenarnya nikmat terakhir yang diberikan kepada kita. Makanya kalau minta kita doa, jangan ya Allah kasih cukup cepat nikmatku, mau gitu mati. Jangan kita doa orang itu, tapi Allah berikanlah saya nikmat yang terbaik. Makanya kontes doanya warizqan thayyibah. Kita meminta kepada Allah rezeki yang terbaik, bukan dikasih cukup cepat. Karena kapan dikasih cukup cepat, mati maki itu. Karena kalau cukup milik mata itu mati, ya tandanya
penutup segala rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, dan tentunya kita semua yang hadir pada malam hari ini menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita, betul tidak? Kita ingin sehat, tidak mau sakit. Kita ingin kaya, tidak mau miskin. Kita ingin bahagia, tidak mau menderita. Itu manusiawi jamaah sekalian. Makanya jika kita menginginkan kebahagiaan di dunia ini sampai keselamatan di akhirat, maka Allah mengajarkan doa dalam Quran surah Al-Baqarah, mungkin kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa jamaah sekalian? Ada kebahagiaan di dunia ini, ada surga dalam dunia ini. Cuma terkadang banyak manusia yang keliru menuju jalan surganya dunia. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan banyak pi uang, tinggi pi jabatan, sehingga bisa memperoleh kebahagiaan dunia. Sehingga banyak orang mati-matian untuk mendapatkan dunia ini, untuk mendapatkan sebuah jabatan. Tidak peduli harus sogok kiri dan kanan, harus injak siapa dan siapa lagi. Yang penting kekayaan dan jabatan ada di tangan kita. Ini adalah jalan yang keliru jamaah sekalian. Lantas bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu? Maka kebahagiaan dunia hanya bisa diakses melalui memperbaiki ibadah-ibadah kita. Jadi kalau mau bahagia bapak-bapak, ibu-ibu, perbaiki ibadah. Terutama dulu sholat kita. Mungkin sholat sudah dibahas mulai dari malam pertama sampai malam ketiga. Yakin mungkin sudah tuntas itu. Tetapi yang perlu juga ditekankan jamaah sekalian, terutama bapak-bapak kan, kalau mau khusyuk dalam sholat Pak, maka yang perlu diperhatikan yang pertama cara kita bersuci, toharo kita. Karena masih banyak bapak-bapak. Kenapa saya bapak-bapak bilang? Karena bapak-bapak sering kuliah. Tidak mungkin ibu perikulati kencing di remas salam. Nah kan ustaz lalen kapan? Banyak bapak-bapak yang ketika buang air kecil itu masih berdiri Pak. Oh sering sekali saya dapati itu. Sudah berdiri, apalagi kalau tak begini tas kaja baru sampai teman kencing cerita itu Pak. Ngapa jadi bola ya subang sumpah. Ngapa tuh kalau memang jatuh mete berhasil di meta Jepang, itu misalnya tuh, atau meta apa lagi? Maroko di kali Belanda. Nah, itu banyak biasa begitu Pak. Mohon maaf Pak. Bukan saya mengajari bapak-bapak yang hadir pada malam hari. Mulai dari sekarang rubah itu kencing berdiri menjadi kencing jongkok. Dan terkhusus juga kepada para pengurus masjid, rubah mak itu tempat buang air kecil kita setel menjadi tempat buang air kecil supaya orang bisa jongkok Pak. Jangan lagi siapa yang tempat kencing yang berdiri kodong. Jangan. Kenapa? Kencing berdiri menurut para ulama itu tidak tuntas caranya istinja Pak. Kapan dia berjalan beberapa langkah, maka pasti akan keluar najis pada kemaluannya, menempel pada pakaian kita. Itu dipakai sholat, tidak diterima sholat kita. Kenapa? Karena pakaian yang kita pakai bercampur dengan najis. Apalagi pun nanti sambil didatek poin. Marah mau apa ya? Jadi ini jangan Kemudian apa lagi? Fikih dalam sholat diperhatikan. Dalam sholat Pak, ada fikih yang mengatur, ada namanya gerakan kecil, ada gerakan besar. Gerakan kecil tidak membatalkan sholat, tetapi gerakan besar inilah yang membatalkan sholat, yang terkadang orang tidak tahu. Jadi itu gerakan kecil Pak, jari yang goyang, jari kita yang goyang. Jadi misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi gatal apa atas namanya? Pipita. Jadi cara menggarunya Pak, bukan seperti ini cara digaru. Ini salah. Karena ini gerakan besar. Kenapa dikatakan gerakan besar? Mulai dari tangan kita sampai siku goyang sampai di sini. Jadi caranya ditempel pada bagian yang gatal. Kalau telunjuk mau menggarut, telunjuk ditempel pas-pas. Goyang minta telunjuk begini. Karena ada orang itu biasa kalau gatal dia seluruh badan goyang. Begini. Jadi ini membatalkan sholat Pak. Belum lagi ada orang yang sholat goyang-goyang Pak kamen nih. Sekarang akan lama tuh kalau tahu sakarat kapan ini.
goyang-goyang. Jangan Pak, karena ini bisa membatalkan sholat kita. Jadi semuanya diatur, sama halnya dengan bapak-bapak. Kalau laki-laki cara sholatnya pada pas posisi kakinya itu agak terbuka Pak. Ini kaki agak terbuka. Bagaimana ukurannya? Sejengkal kita, menggunakan jengkal kita, perkirakan mika kita. Karena ada juga orang itu luar kau bangkena begini caranya, bisa orang lewat di bawahnya. Jadi tidak Pak, begini diatur sejajar dengan ini, turun ini. Kemudian kalau ibu-ibu agak rapat kalau ibu-ibu. Kenapa begitu Ustaz? Kalau laki-laki kenapa dia agak terbuka? Supaya bagian lato-latonya tidak terjepit. Betul lah ini. Coba Pak kalau kasih rapat tidak enak dirasa itu. Terjepit gitu. Kalau tidak percaya contohnya sebentar. Kalau pulang atau besok subuh coba rapat pasti terjepit. Kalau ibu-ibu kenapa harus rapat? Bagusnya rapat supaya suami ibu merasakan pengantin baru setiap malam. Jadi itu sebenarnya luar biasa sekali ini ibadah kita. Cuma mungkin kita belum tahu jamaah sekalian. Jadi yang pertama jagai sambayanta. Kemudian yang kedua untuk ibu-ibu, jagai aurat tabu. Ibu, yang mana yang boleh dilihat oleh laki Bu? Muka dan telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan. Ada juga beranggapan tak kalian tongkoki cadar itu juga boleh. Yang penting jangan menyalahkan orang yang tidak pakai cadar. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak pakai cadar jangan mengata-ngatai orang pakai cadar karena ini jangan juga apa mange. Jangan. Karena semuanya memiliki dalil yang kuat jemaah sekalian. Ini yang dilihat. Makanya ibu-ibu dalam zaman sekarang setiap keluar rumah ibu pakai jilbab. Apakah yang membuat kita tidak mau memakai jilbab? Sekarang jilbab mudah dan murah, betul tidak Bu? Di daerah Palangga kalau saya pulang naik, biasa kalau saya lewat Panciro masuk ke rumah, di daerah Palangga sebelum stadion itu ada di situ toko jilbab promo 100.000 7 lembar. Bayangkan kalau 100.000 7 lembar, berarti satu minggu bisa mewarna-warni. Hari Senin beda, Selasa beda, Rabu, sampai hari Ahad beda. Banyak Tommy juga modelnya. Ada yang model jilbab panjang turun, bagus. Ada yang sedang juga bagus. Ada yang segi 4 dilipat 2 segi 3, bantuan pentul di kepala dan leher. Ini jilbab yang sering temani bertengkar ibu-ibu kan. Kenapa aku bilang sering temani bertengkar? Kalau sudah mau natusuk, apalagi tarik lagi ujungnya. Kapan ujungnya turun nih? Tiup lagi nih. Jadi ini. Kemudian apalagi ada model jilbab yang panjang ibu, apa namanya? Pasmina. Nih asing itu ibu-ibu kan? Pasmina. Yang bisa diputar-putar di leher seperti tokajar rokang. Jadi ini jamaah sekalian, silahkan pilih modelnya, silahkan pilih yang mana kita suka. Tapi kalau pergi kita sibuk, bagus kalau panjang-panjang turun. Kenapa bagus Tas? Sebentar kalau bawa pulang kue, tidak kentara bilang berapa dos. Kalau ada, alhamdulillah. Jadi ini jamaah sekalian ibu-ibu. Kenapa ini saya bahas ibu? Begitu banyak terjadi di zaman sekarang pelecehan terhadap perempuan. Kenapa? Karena perempuan tidak pandai menjaga dirinya. Jadi tidak bisa juga disalahkan 100% laki-laki. Wajar laki-laki kalau melihat cewek cantik seksi nalihati, wajar. Itu yang fitrahnya laki-laki. Tetapi kita juga perempuan harus jaga diri kita. Jangan sampai kita menton sengaja supaya lihat ada menton biasa itu orang supaya lihat itu laki-laki. Jangan Bu. Kenapa? Sehelai rambut yang terlihat oleh lelaki yang bukan mahram kita jamaah sekalian bisa memasukkan atau membawa 4 orang laki-laki masuk ke dalam neraka. Yang pertama laki-laki pertama bapak dulu. Lelaki yang kedua saudara laki-laki kita. Lelaki yang ketiga bagi kita yang sudah bersuami kita. Dan lelaki yang keempat adalah anak laki-laki kita. Makanya jaga diri kita baik-baik, terutama masalah jilbab ini jamaah sekalian. Kemudian dosa yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah orang yang sering membuang-buang makanan dan minuman.
dan biasa disertai dengan bungkus cakko-cakko. Iya, jadi waspada ibu. Di zaman sekarang ini, kondisi ekonomi yang banyak orang mengatakan semakin sulit, semakin susah, tetapi masih banyak orang yang sering membuang-buang makanan dan minuman, terutama minuman seperti ini. Aqua gelas seperti ini sering menjadi korban jamaah sekalian. Sering menjadi korban ini. Tas satu kali hisap ditinggalkan nih. Belum lagi makanan kalau pergi di pesta, pada saat masuk di rumah deh, weh, enak-enak masak-masakan ini, wanginya luar biasa. Cuma terkadang itu wangi makanan itu terkadang menipu, karena wanginya mencocok, harum, enak, menggugah selera. Pas dimakan kalau daging ternyata masih kumil. Tahu kumil? Iya, keras, belum dimasak baik. Nih, atau misalnya nasinya, karena mungkin tuan rumah terlalu terburu-buru masak nasi, ada nasi itu biasa belum matang bagus, yang istilahnya orang Makassar masih gitai, masih keras. Ini yang biasa terkadang membuat orang tidak habisi makanannya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita pergi di suatu acara, dimanapun itu disiapkan makanan dan minuman, ambil dulu makanan secukupnya, yang kita pastikan bisa kita habis, baikkah makanan itu enak atau tidak. Jadi kalau enak, nambah ibu. Kan tidak dilarang nambah nih. Tidak pernah itu terpasang di catering bahwa dilarang menambah. Belum pas saya pernah lihat. Iya, yang ada itu nama catering dengan nomor teleponnya ada. Nah, siapkan. Jadi pergi menambah Ustaz, sirik-sirik Ustaz, ada tekniknya Bu. Jadi kalau malu-malu kita menambah, ketahuan menambah, habis dulu perintah, baru ambil piring baru. Iya, kalau Nabi tandai di sana Ustaz pakai masker ki. Iya, daripada kita ambil banyak tidak dihabis, kita berdosa Pak. Siapa yang melarang kita melakukan buang-buang makanan? Bukan Ustaz, tetapi Allah dalam Quran surah Al-Isra, wala tubadzir tabdzira. Janganlah engkau melakukan namanya perbuatan mubadzir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Karena orang yang sering melakukan buang-buang makanan, mubadzir, boros dalam sesuatu yang tidak bermanfaat jamaah sekalian, maka dia umpamakan as-saribat tangi setan. Makanya wajar bin pantas jika dalam kehidupan kita sifat dan watak kita seperti setan. Bagaimana wataknya setan? Egois, sombong, tidak mau ditanya, tidak mau diajak dalam kebaikan, selalu merasa benar sendiri. Ini kan jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Bungkus cakko-cakko. Kira-kira siapa yang sering ini? Yang sering Columbus itu siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Hah? Bapak-bapak? Barusanku ini dengar selama aku mau tasya. Bayangkan lama aku mau tasya belum pernah Pak dengar jawaban bapak-bapak. Baru ini malam Nabi bilang bapak-bapak. Itu yang kini Bu. Siapa yang biasa paling besar itu tasnya pergi di pesta. Jadi coba kita perhatikan, banyak memang biasa ada orang ke pesta lain niatnya, karena bilang anyori dia solo, dia tidak mau rugi. Nah bilang kalau tidak banyak dimakan di situ, dibungkus kisah makanan nak. Jadi jangan ibu bapak sekalian, bungkus cako-cako itu dosa, karena sama halnya kita dengan mengambil orang lain tanpa permisi. Sama halnya dengan mencuri. Bahkan coba pikir ibu-ibu sekalian, kalau sudah banyak makanan bungkus cako-cako kita bawa pulang, namakan suamita, namakan anakta, maka wajar bin pantas kalau suamita mulai keras hatinya. Kenapa? Banyak makanan cako-cako dalam perutnya. Istilahnya apa? Banyak makanan haram dalam perutnya. Ini menjadi daging, menjadi darah, sehingga menyebabkan wataknya suamita mulai keras kepada kita, mulai kasar kepada kita. Begitu pula dengan anak-anak kita, karena mungkin terlalu banyak makanan haram dalam tubuhnya, alias makanan bucok, bungkus cako-cako jamaah sekalian, maka anak tak susah diatur, susah ditanya, melawan, tidak pernah mau menuruti apa yang bilang orang tuanya. Kenapa? Karena makanan haram itu merubah watak dan karakter seseorang jamaah sekalian. Jadi kalau terlalu banyak biasa dibawakan ibu suami atau anak tak, makanya keluarkan itu makanan haram, keluarkan.
Bagaimana cara mengeluarkan Ustaz? Caranya cuma satu, dengan berpuasa. Berpuasa. Jadi mulai maki aja suami tak, sayang bagus kapan nih kalau kita berpuasa. Ya kalau tidak bisa ki istilahnya rutin Senin Kamis, Senin mau dulu sebagai bentuk latihan. Senin saja dulu, baru ditambah dengan Kamis, baru ditambah dengan Ayyamul Bid, baru ditambah atau di yang paling tinggi itu puasa sunnah adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak dilangkah-langkahi, karena itu bisa mengeluarkan makanan haram dalam tubuh kita, menjadikan tubuh kita menjadi hati kita tenang. Makanya coba kita perhatikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Pak, karena banyak orang puasa maka selalu mendapatkan ketenangan batin itu orang berpuasa itu. Tetapi biasanya kalau pertengahan Ramadan banyak yang masuk di warung cako-cako tidak mau puasa, biasa itu mulai banyak kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Jadi ini hati-hati terhadap bom-bom makanan. Kemudian dosa selanjutnya yang tidak kalah juga besarnya adalah durhakanya seorang istri kepada suaminya. Oh ibu, tidak ada suami durhaka kepada istri, Bu. Tidak ada suami durhaka kepada istri. Pasti ada ibu tidak mau terima. Nah, purena. Jadi punna suami itu aku istri pasarin kena bagi dan sebagainya. Masa tidak durhaka itu? Itu bukan durhaka ibu, tetapi dosa kepada Allah. Kenapa? Istri bagi suami itu adalah amanah. Maka ini juga bapak-bapak, istri tapak adalah amanah. Orang yang tidak menjaga dengan amanah namanya khianat. Khianat itu sifatnya orang munafik. Dan apa ancaman Allah dalam Al-Quran terhadap orang yang munafik dalam Quran surah An-Nisa juz 5? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu tempatnya nanti di akhirat adalah asfali minan nar, neraka yang paling di bawah jamaah sekalian. Makanya bapak-bapak sekalian, jaga amanah ini dengan baik. Jaga istrita dengan baik. Bahagiakan hati istrita, senangkan hati istrita. Insya Allah rezeki kita akan lancar. Akan tetapi kapan kita tidak pernah menyenangkan hati istri? Selalu menyakiti hati istri. Kalau marah kita selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, apatah lagi sampai menggunakan keserasan. Dan na'udzubillahi min dzalik, jika sampai menghilangkan nyawa dari istri jamaah sekalian, ini dosa besar. Kan ini baru-baru viral di daerah Manuruki. Itu ada suami yang menggorok istrinya. Kebetulan saya yang ceramah tasya itu malam, tak bangka-bangka ceramah tasya, karena baru sangkun ceramah tasya nekere. Ya, bukan masalahnya kalau orang di bumi nanti kan masih marah ini keluarganya, nah ustaz karena lampiaskan amarahnya. Jadi ini jamaah sekalian, kalaupun bapak-bapak marah kepada istri Pak, maka bagusnya keluar dulu sebentar. Karena dalam ilmu psikologi, suami yang marah kepada istri itu cuma 30 menit. Jadi 30 menit jadi Pak itu marah kepada istri tak. Lebih dari 30 menit marah sudah reda. Jadi kalau marah ki dalam kamar lah istri tak, keluar ki di ruang tamu. Di ruang tamu masih marah, keluar ki di teras. Di teras masih marah, alle motor tak. Maiki warkop karong. Anginung kopi parung borong, sifat parong. Jadi kalau habis mau di sana kopi tadi warkop sudah 1 jam maki kembali maki ke rumah. Kita datangi istri tak karena Pak sifatnya perempuan itu tidak pernah merasa salah. Itu perempuan. Manapun salah itu tidak ada, itu jarang sekali ada perempuan itu datang ke suaminya minta maaf. Jarang itu. Palingan datang minta maaf kalau Idul Fitri Idul Adha. Anjoji 2 kali dalam setahun. Makanya biasa ada itu video ya, wanita terkuat di bumi mau minta maaf kalau Idul Fitri itu gasing-gasing orang bukan buat konten. Nah, jadi ini kita datangi istri kita sambil dipeluk-peluk bahunya, dipuru-puru segini bahunya sambil dikata, kenapa kita tadi sayang, kenapa tadi marah-marah ki? Jadi insya Allah marata sudah reda, marah istri sudah reda. Kalau masih muda ki insya Allah jari dengan dina. Itu nasab. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi ini enak sekali itu dalam rumah tangga kalau seorang suami mengerti itu wataknya perempuan. Sebagaimana Nabi kan itu tidak pernah kasar kepada istrinya. Nabi selalu romantis, lemah lembut kepada istrinya. Sampai-sampai Nabi memiliki panggilan romantis.
Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Karena istri Nabi putih, kalau tersenyum timbul warna merah. Ustadz, kalau orang hitam apa panggilan romantisnya kalau orang hitam? Jantung lagi bilang oleleng. Kasar duri. Apa romantisnya? Ya blood sweet. Jadi ini jamaah sekalian. Dan seorang suami yang ketika berucap kepada istrinya selalu membuat istrinya tersenyum, Pak, maka ini adalah pahala yang teramat besar. Dan salah satu ciri suami penghuni surga adalah suami yang senantiasa membuat istrinya bahagia, Pak. Jadi mulai sekarang buat istri kita bahagia. Ada rezeki kita, dapat rezeki, kasihkan semua istri. Iya, kasihkan istri. Iya. Dilihat istri tak mulai kusam-kusam mukanya, kasih uang pembeli skincare. Bilang sayang, habis kapan skincare tak? Pergi lagi beli. Kan sekarang sudah zamannya skincare. Jadi berikan skincare yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Karena kenapa? Kalau istri kita yang cantik, kita sendiri yang rasakan. Tapi kalau istri kita yang jelek, cumal, kita sendiri yang kecewa. Iya. Kenapa? Karena godaannya lelaki ketika sudah menikah 2 kali lipat dibanding ketika sendiri. Iya, Pak. Jadi saya dulu waktu kuliah di kampus, itu karena saking tidak mau ku tergoda sama cewek, karena heran tong itu mahasiswa ya. Juniorku itu sering sekali nagoda. Padahal cowok mau jalan tapi jina ko hero. Heran saya, perempuan. Iya, banyak sekali nih ku tolak cewek itu waktu. Tidak ada baca-baca. Jadi satu caraku menolak, aku bilang minta maaf kak, nalarang kak mamaku pacar-pacaran. Makanya saya itu fotonya mamaku selalu ada dalam dompet. Setiap sekali saya buka dompet kuliah mamaku, ku ingat itu pesannya kepadaku. Nah, janganlah lo kau dekati perempuan, pesannya mamaku. Kapan lo dekati perempuan, nu pegang tangannya perempuan, besar ki peruna disambal kok. Itu dulu anunya pesannya mamaku. Tetapi ini godaannya selalu dekati. Jadi kupikir kalau sudah kita menikah aman maki. Ternyata pada saat sudah kita menikah tambah banyak lagi godaan cewek. Iya jamaah sekalian. Makanya memang konsep agama kita adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan ini juga menjadi tanggung jawabnya seorang istri agar selalu tampil cantik di hadapan suamita. Ibu, bagaimana cara kita menyambut suami kita kalau pulang ke rumah? Apakah kita mandi dulu, kemudian menggunakan wangian, digunakan semua itu, apalagi skincare, kita mulai dari cuci muka, baru ada foundationnya, baru lagi apalagi esok-esoknya itu sampai 3 kali itu kuliah istriku. Kenapa banyak sekali itu? Baru wangi lagi, bagaimana ibu? Ataukah biasa-biasa saja? Karena biar aja deh, berenang sebenarnya. Ibu, kalau mau kita dapat pahala ibu, sambut suamita yang pulang dari kerja itu dengan senyum termanista dalam kondisi yang sangat cantik dan wangi. Maka itu bisa menyebabkan capeknya suamita di tempat kerja hilang ibu. Iya, yuk bapak-bapak kan betul. Kenapa gitu? Kubela kena bang iya. Tetapi kapan ibu kita pulang menjemput suamita, membukakan pintu dalam keadaan yang biasa-biasa saja, cuma malah maki poe nampak sakul ki poe ada. Nah bilang bapak-bapak kah sendena aku tahu di warkop mah dulu. Jadi ini makanya jangan salahkan jika terjadi perselingkuhan kiri kanan, karena banyak sekarang suami dan istri tidak itu apalagi mempraktekkan sunnahnya Nabi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ibu, bapak-bapak sekalian, ada sunnah Nabi yang hilang. Pada saat apa? Pada saat ketika kita tidur. Kira-kira kalau mau kita tidur, bapak-bapak sekalian, apa yang kita mau kerja dulu sebelum tidur? Apakah pegang-pegang HP, balas chat sampai tak mengantuk? Atau cerita-cerita dengan istri tak romantisme dalam apalagi di atas tempat tidur atau bagaimana? Ya, itu mah jawab kalau takut-takut ki. Ya. Jadi banyak sekarang orang main HP bu. Dalam apalagi dalam kamarnya sementara sudah mau tidur. Harusnya kalau sampai maki di rumah HP disimpan mi. Disimpan itu HP. Bicara maki sama
pasangan tak, suami senantiasa memuji istri. Woi sayangku, kenapa tambah cantik di kuliah? Keren, harum lagu, keren. Tambah semangat tong itu istri ya. Apalagi misalnya masakkan ki makan, nak masakan tak. Jadi saya itu meskipun tidak ada masakan istriku puji terus supaya semangat nih. Enak masakan tuh, enaknya. Setelah itu tidurlah kita, suami menelentangkan tangannya, tangan kanan. Istri tidur di atas lengan suami, sambil suami mengusap ubun-ubun istri. Tapi ini usapannya Pak, bukan usapan kosong, ada doa di dalamnya. Supaya apa? Istri tak menjadi istri yang lembut hatinya. Karena banyak tong itu perempuan nangis kak doroka. Banyak itu perempuan peka doron, tapi bukan malam ini hadir. Ya sebentar kalau pulang di rumah anak. Ini diusap, ada doanya. Apa doanya Ustaz? Zikir Asmaul Husna. Jadi zikir Asmaul Husna Pak, jangan ambil 99, banyak sekali. Iya, satu mau saja zikirnya kita pakai. Apa itu? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tapi dalam hati makin berbisik-bisik. Sambil bicara senyum-senyum tom makin dalam hati. Ngene mau koneh baca-baca aja. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sama halnya juga dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, suami tak mulai kasar perkataannya, perbuatannya sudah tidak mengenakan lagi hati, berarti masalah juga dalam hatinya. Hati ini perlu disentuh dengan doa, bukan obat di apotek. Karena tidak ada penjual obat yang istilahnya, Pak, apalagi ada obat pakai dorang. Tidak ada, pusing apoteker kah. Disentuh juga sama doanya Bu, cuma penggunaannya yang beda. Bagaimana caranya ibu mendoakan suaminya menggunakan doa Ya Latif ketika suami tak tidur ibu. Jadi sementara ngorok-ngorok sebentar. Jadi ini kayaknya bukan kita pergi di dukun, bukan kita pergi di orang pintar disuruh petiupkan air suami kita supaya suami kita tunduk kepada kita. Karena banyak orang seperti itu. Di zaman canggih sekarang ini masih ada orang percaya dukun. Pergi orang pintar bawa air, nah suruh tiup baru ini dukun jarang isi gak gigi. Ngapain? Nah minum suami tak tunduk batulang tapi tidak pernah keluar rumah, selalu tunduk di begini, seperti orang bodoh. Ngapain? Disasar migalenta. Jadi ini jamaah segala ini nih saling mendoakan. Nah kemudian selanjutnya, sebelum selanjut, minta maaf kak, ada anak almarhum ini. Iya, berapa orang? Satu perempuan, usianya sudah menikah. Ya, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik. Perempuan ada jadi sini, ada dalam. Jadi yang terakhir ini pesan saya untuk anaknya almarhum dengan istrinya almarhum. Untuk anaknya dulu. Ada sebuah riwayat. Ya, dalam riwayat itu dikatakan barang siapa yang memiliki 2 orang anak perempuan atau 3 dan bisa dididik menjadi anak yang baik, soleha, taat agama, dinikahkan dengan orang yang baik yang mengerti juga agama, maka kedua orang tuanya diharamkan untuk melihat api neraka. Ustaz, bagaimana kalau satunya? Ada juga yang bertanya kepada Ustaz kami pada saat itu. Dia mengatakan satu pun tidak masalah. Yang penting anak perempuan ini bisa dididik menjadi anak yang soleha, taat agama, dan dinikahkan dengan orang yang baik. Makanya pesan saya kepada anaknya almarhum, kalau kita mengatakan cinta kepada bapak yang telah meninggal, maka jadilah perempuan yang soleha. Jadilah perempuan yang senantiasa menjaga sholat kita, menjaga diri kita dari fitnah lelaki. Jadi kalau ada lelaki yang mungkin sudah kita temani dekat, maka katakan kepadanya, datang saja ke rumah melamar, kalaupun memang engkau serius. Tapi kalau itu laki-laki tidak mau serius, senantiasa jadi chat, ingatkan tiap malam, bagaimana keadaan ta, yang sabar ki ada deh rasul anjo. Apa nih rasul raja sulo? Jangan lagi percaya itu. Makanya jaga ini dirita menjadi anak yang baik. Kemudian apa lagi yang kita miliki saat ini adalah ibu ta. Masih dulu istri yang almarhum nih? Iya, ibu ta. Jadi seorang istri yang telah ditinggal mati suaminya, jamaah sekalian,
Itu yang paling hancur hatinya. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya melihat kepada mamaku. Jadi saya itu kasihan kelas 5 SD Kak, meninggal bapakku. Kelas 5 SD meninggal bapakku. Jadi sampai ku besar saat ini sudah juga memiliki anak 2 orang, alhamdulillah. Mamaku tidak mau menikah. Nah bilang ada ya anakku. Dan memang dia setiap nalihat kami anak-anaknya berada selalu menangis. Apa nak bilang? Woi ku ingat itu bapakmu nah. Apalagi kalau nalihat mau cucu-cucu nah deh, nah suka sekali itu bapakmu anak kecil. Makanya pesannya mamaku itu kepada saya, nah memang kita ini hidup dalam serba kekurangan, tetapi yang paling utama yang kau perlu jaga adalah nama baik. Saya mamamu dan namanya bapakmu. Bapakmu di kampung dikenal sebagai orang yang baik, dan saya yakin almarhum ini orang yang baik. Banyak sekali orang. Banyak sekali sampai ujung pukul ujung. Tidak anu kapan ini 300-an kapan ini. Mudah-mudahan cukup iku ya. Banyak sekali betul orang ini, tidak bohong-bohong. Tapi kalau tidak cukup Pak, ini di depan masih ada bagian ustaz. Tak share aja saya makan kue kodong. Tidak banyak, jadi kalau ada mau dikasih ke bungkus nih. Iya. Jadi ini jaga nama baiknya bapak ta. Apalagi senangkan hati mama ta. Karena terkadang itu biasa kalau seseorang sudah meninggal orang tuanya, terutama banyak, dia merasa bebas. Tidak ada yang anu, tidak ada yang jangan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, kapan kita tidak baik, ibu tak menderita di dunia, bapak tak juga menderita di barzahnya. Tetapi kapan kita menjadi anak yang baik, didengarkan perkataan mamata, selalu dijaga hatinya mamata, dan dicarikan calon suamita yang terbaik, maka insya Allah mamata bahagia, bapak tak juga bahagia di barzahnya. Jadi jaga ini, mamata baik-baik. Ya, selalu dia temani, jangan biarkan mata sendiri. Kapan dia sendiri, kodong tersendiri dalam rumahnya itu pasti sedih. Nah ingat ini anu suaminya, lamanya bersama, mungkin dari susah payah dia bangun sampai saat ini bisa seperti ini, itu akan diingat semua oleh perempuan jamaah sekalian, terutama istri-istri yang telah ditinggal oleh suaminya. Makanya ini jaga baik-baik ini. Dan kepada semuanya juga yang memiliki anak, saya harap bapak-bapak sekalian, didik anak dengan baik. Anak-anak banyak sekali sekarang rusak jamaah sekalian, terutama narkoba dan narkotika itu. Sekarang ini yang menyerang anak-anak di zaman sekarang ini, sabu-sabu di mana-mana luar biasa sekali jamaah sekalian. Makanya jaga anak tak, perbaiki dalam kehidupan rumah tak. Jadi anak itu kalau anak tak mau bagus harus memang soleh sebelum keluar. Sebelum dia pergi di sekolah, kalau mau berhasil di sekolahnya harus menjaga anak baik dulu di rumah baru dibawa ke sekolah. Jangan ki nakal penata, bantama kiri pesantren kaban naki. Nah kisah heran tong itu orang tua baru nak kasih masuk anaknya di pesantren kalau nakal. Nah pikir kapan itu ustaz di dalam sain robot ji. Tidak ada hatinya kalau nakal santrina. Disesa gorong pembinanya. Tapi coba kalau anak yang baik dikasih masuk di pesantren, yakin Pak akan jadi. Pasti jadi itu. Tetapi kalau anak nakal masuk deh naremo pembina. Bayangkan kalau dikasih masuk dikasih bangun sholat subuh. Itu pengalaman saya di pondok. Anak-anak dikasih bangun sholat subuh, hilangi di kasurna. Dicari di masjid, hilangi juga. Mati di mana anak orang ini? Ternyata banyak yang sembunyi dalam lemari. Nah buatkan kunci dalam baru bocor itu pintunya sedikit. Di dalam tidur, itu selesai. Tapi kapan anak baik Pak? Berhasil semua. Masuk di pondok menjadi penghafal. Sekarang penghafal Al-Quran itu luar biasa Pak. Mau mendaftar polisi dan tentara ada jalur khusus. 30 juz. Saya dulu cita-citaku menjadi polisi. Makanya saya menghafal Al-Quran, masuk di pondok menghafal Al-Quran. Cuma karena takdir Allah berkata lain, saya pendek Pak dan gemuk. Tidak lolos Kak. Tapi sahabatku lolos. Sekarang bertugas di Polres Majene. Sahabat saya sudah 3 bengkok nih. Apa kinyo bengkok? Berit kali? Berit kalau tidak salah itu. Jadi ini jamaah sekalian nih, ada beasiswa penghafal Al-Quran di universitas. Ini yang saya dapat S1 dan S2. Saya dapat ini beasiswa, alhamdulillah, penghafal Al-Quran. Jadi ajar anak ta. Karena kenapa? Anak ta baik, insya Allah orang tuanya bahagia. Tetapi kapan anak ta tidak baik, maka orang tua tersiksa di dunia sampai di akhirat. Apatah lagi anak ta tidak baik, dapat juga istri yang tidak baik. Kering. Tambah sesat sama orang. Karena ada tuh menantu biasa memang tidak cocok sama mertuana. Baku bombe. Ada tuh menantu begitu. Tapi tidak ada di sini nih. Tidak ada ji. Tidak ada ji.
Jadi jangan kalau ada menantu yang baku bombe sama mertuana, besok ke rumah ki mertua minta maaf. Karena kapan baku bombe kisah mertua artinya kita menutup pintu sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan rumah tangga. Tidak akan pernah bahagia keluarga yang di dalamnya membenci orang tuanya atau mertuanya. Jadi hati-hati jam sekarang jadi ini. Dan sebagai penutup saya mewakili tuan rumah. Tentunya ini almarhum manusia biasa seperti kita. Usianya tadi 59 nih, hampir 60. Jadi pasti di dalam mungkin berinteraksi dalam bapak-bapak ibu sekalian yang hadir. Siapa tahu ada kodong perkataannya yang tidak baik, atau perbuatannya yang kurang mengenakan, atau mungkin ada sangkutan utang piutangnya. Jadi kita pertama kita maafkan perbuatan dan kesalahannya. Kalau ada sangkutan utang piutangnya, kita hubungi keluarganya, istri dan anaknya. Ya, tetapi kalau sedikit kita ikhlaskan, itu menjadi pahala sedekah bagi kita jamaah sekalian. Jadi dimaafkan. Kemudian kalau bertemu dengan anaknya kodong, kebaikannya almarhum kita angkat. Nih, tanya wih bos sekali itu bapakmu. Wih, baik murah senyum bapakmu di mana-mana itu bos sekali. Kebaikannya kita angkat. Keburukannya kita tutup rapat-rapat agar apa? Almarhum bahagia di alam kuburnya. Dan sebagai penutup mari sama-sama kita menundukkan hati sejenak, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menjadi doa-doa yang terbaik untuk almarhum di alam kuburnya, dan khusus kepada keluarganya, istri, anaknya, dan kita doakan mudah-mudahan anaknya almarhum diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istrinya diberikan ketabahan, kesabaran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulinya mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah, kita niatkan kepalanya kepada almarhum Bapak Mukhtar Hamzah bin Haji Hamzah. Lahul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.